kepada siswa kelas 7 dipersilakan masuk kelasnya. Sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi. Sehat semua? Sudah sarapan? Baik. Jadi untuk mulai belajar kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya bersama. Sebelum kita melakukan pelajaran pada pagi ini, kita mulai doa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai. Nah, hari ini kita mulai belajar tentang kelas 7 ini tentang apa biasanya? Ya, hari ini kita belajar tentang aljabar, ya. Nah, nanti untuk anak-anak Bapak semua, ya, kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk aljabar itu sendiri. Jadi sebelum kita mulai, ya, kita melaksanakan seperti biasa, ya, seperti biasa kita melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan hacking pagi dulu. Semangat, biar semangat. Gimana kalau semangat? Apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyikan dulu. Nyanyi dulu lagu Garuda biar semangat untuk belajar ini. Oke, berdiri semua. Berdiri, silakan nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Iya, tepuk tangan dulu. Selamat. Dan ya, inilah bahan yang akan kita bahas pada hari ini, ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita belajar, tadi itu namanya meningkatkan motivasi kita, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke bentuk aljabar itu nanti, nah, baru nanti kita akan masuk kepada tujuannya, ya, intinya, kemudian dan seterusnya. Nah, untuk memulai belajar ini, kita akan masuk ke video tentang motivasi dulu. Kita nonton. Setuju nggak? Bapak nonton dulu ya, kita nonton dulu ya, sebentar ya. Nih kita tonton dulu nih, apa ini, ya.
nyimak kira-kira video itu seperti apa? Coba, gimana kira-kira? Ya, kita sebagai manusia harus saling menolong, meningkatkan sesama manusia. Nah, apa sih hubungannya dengan bentuk aljabar? Nah, artinya memiliki unsur-unsur di dalam bentuk aljabar itu sendiri, ya. Kemudian sebelum kita mulai, maka Bapak akan baca dulu tujuan-tujuan dari pelajaran kita hari ini, ya. Tujuan dari pelajaran kita ini, kita lihat dulu LKPD-nya. Nah, nanti seperti ini. Ini yang harus kita. Oke. Nah, ini LKPD yang akan kita laksanakan nanti. Ya, nanti kalian akan membuat sebuah kelompok membahas tentang bentuk aljabar dengan bentuk yang sejenis. Ya. Nah, nanti akan saya bagikan tugas-tugasnya berkelompok. Satu kelompok itu jadi bertiga. Nah, ini bentuk-bentuknya yang sejenis dan tidak sejenis. Oke. Dan seterusnya, ya. Nah. Itulah pengenalan yang kedua. Nanti tujuannya, ya. Tujuannya yang pertama kamu harus mengidentifikasi unsur-unsur aljabar meliputi koefisien, variabel, konstanta dan suku sejenis dan seterusnya. Ya, di situ ada nanti bentuk suku aljabar yang sejenis, koefisien dan seterusnya. Yang kedua, tujuan kita adalah mengaitkan masalah sehari-hari dengan unsur-unsur aljabar dengan benar. Nah, ya, mengaitkan keseharian kita dengan unsur-unsur aljabar dengan benar. Nah, kemudian apa sih Pak? Ada yang mau tanya, apa sih Pak aljabar itu? Nah, nanti kita akan menjelaskan bentuk-bentuknya, ya, bentuk-bentuk dari aljabar dengan operasi pada bentuk aljabar. Di dalam aljabar itu terdiri dari apa? Ada penjumlah, kemudian, terus, iya. Selanjutnya dengan pekerjaan itu nanti, nah kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, kenapa sih ada aljabar? Nah, ini Bapak aljabar ini yang menemukan tentang matematika dalam pelajaran aljabar itu sendiri, ya. Nah, nanti kita akan di sini, ini ada sebuah tugas kalian nanti, ya, untuk menyelesaikan. Yang pertama ada sekelompok ikan, ya, sekelompok ikan yang sama. Nah, ada dalam keranjang, ada di luar keranjang. Pak, gimana yang dalam keranjang itu Pak? Nah, yang di dalam keranjang itu yang tidak bisa ditentukan. Yang di luar keranjang itu bisa ditentukan nggak? Berapa? Berapa isinya? 6. Nah, itu yang bisa ditentukan. Nah, kalau yang dalam keranjang itu yang tidak bisa tuh, itulah bentuknya nanti namanya variabel. Nah, bisa digantikan X jumlahnya. Nah, selanjutnya ada kotak. Nah, itu ada kotak yang isinya itu kalau masalah kalau kata bahasa kita buah buli, buah bundu. Ada 4 kotak, kemudian ada yang 3 kotak, kemudian ada dalam toples itu 2 kotak, ada juga di luar kotak. Nanti akan kita lihat. Nah, di situ sudah ada penjelasannya. Nah, yang koefisien yang mana, yang variabel yang mana, gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang sejenis.
Nah, ini nanti yang kita bahas. Gimana sih Pak? Di situ ada ikan apa? Ikan tuna atau tongkol. Ada ikan tongkol yang sejenis, ya. Nah, itulah namanya suku sejenis. Dan ada juga suku yang tidak sejenis, ya. Nah, oke. Jadi untuk mengenal dari bentuk ajaban ini, ya, kita akan melihat seperti apa sih Pak sebenarnya ajaban itu. Nah, ya kita tonton sama-sama. Coba ya, kita lihat. Nanti baru kita mengerjakan tugasnya. Nah, ini dia. Nanti sesuai dengan LKPD kita nanti yang harus tugas yang kamu kerjakan. Adik, kamu kenapa? Pusing kakak. Pusing kenapa, Adik? Ada Perhatikan, ya, perhatikan dan lihat. Itu sudah menjadi bentuk ajaban, ya? Gimana Pak? Ada berapa keranjang? Ada 5. Yang namanya keranjang itu dijadikan egg atau yang dalamnya? Ya, dalamnya itu egg. Jadi tidak ketahui berapa jumlah isinya itu egg. Kemudian yang diketahui adalah keranjang. Itulah dari 5. Kemudian yang di luar keranjang apa? Nah, 3. Itulah yang namanya bentuk aljabar dalam penjumlahan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sampai selesai. Bentuk aljabar. Nah, mulai sekarang merubah gambar atau peristiwa di kehidupan sehari-hari dalam bentuk aljabar. Kakak, kalau aku mau tambahin keranjang strawberry 3 keranjang itu sama 2 buah nanas, boleh nggak? Boleh dong, kenapa tidak boleh? Lalu kan penulisan bentuk aljabar seperti apa? Kan ada 3 jenis buah, ada jeruk, ada strawberry, ada nanas. Bagaimana Kak? Oke, baik. Kita akan catat dulu. Nah, tadi ada 5 keranjang jeruk. Lalu ada minta ditambah 3 keranjang strawberry dan 2 buah nanas. Nah, caranya Unsur aljabar itu seperti apa? oh gitu. Ada 3 unsur aljabar. Yang pertama itu variabel, yang kedua koefisien, sama konstanta. Oh, jadi variabel itu huruf kecil. Nah, ini yang namanya unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Ternyata 5 itu adalah apa tadi? Koefisien. X itu adalah variabel. Angka 2 itu konstanta karena dia berdiri sendiri. Kalau dia berdirinya itu berdua begini, namanya adalah bentuk aljabar dalam variabel, ya. Nah, kalau di kelas kita ini ada berapa variabelnya nih? Ada berapa variabelnya? Ada nggak variabel di kelas kita? Ada nggak? Ada. Perempuan dan laki-laki variabel itu sangat berbeda. Yang koefisiennya siapa? Ya laki-lakinya, ya kan? Lanjut. Kalau koefisien itu angka yang bersama variabel, dan konstanta itu jomblo, soalnya angkanya sendirian. Iya adik, konstanta itu sendirian. Ngomong-ngomong lucu ya, saya dibilang jomblo sih. Oke, sekarang kakak tanya, adik tahu suku nggak? Apa itu suku?
Kak. Adi nggak Nah, ini yang ngerti. suku ini ya. Adi belum Nah, tahu. kita belajar tentang suku. Nah, jadi dalam gambar ini tiga ini nabul ya. Obat mangga ya, mangga ya. Jambu tidak sejenis. Begitu juga dengan buahnya ya. Nah, itulah yang cocok. Baik. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD kita ya. Silakan kalian berkelompok dulu. Buat mejanya kelompok. Dikelompokkan bertiga-tiga, langsung dibuat meja kelompok. Kelompok mejanya disatukan. Berkelompok, kerjanya berkelompok. Nah, tidak usah dibagi langsung. Sudah? Satukan bertiga, satu kelompok bertiga. Tak perlu beda, buat bangkunya, mejanya 3 kecil. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD ini ya. Ini LKPD. Nah, sesuai dengan yang tadi yang kita uraikan, ya kan? Nah, nanti dibaca. Jadi sebelum kita melaksanakan itu, nah coba perhatikan dulu nih cara-caranya, ya. Nah, ini ada sebuah gambar, ya. Gambar ini menunjukkan gambar sebuah ada bebek, ya. Ada apa lagi? Ayam, ya. Nah, tahukah kalian bahwa itu disebut dengan bentuk aljabar? Apa itu unsur? Tadi sudah belajar itu unsur ya kan? Unsur aljabar. Nah, ini tujuan kita adalah mengidentifikasikan unsur-unsur aljabar menurut koefisien, variabel, konstanta, dan suku dengan sejenis. Mengaitkan masalah sehari-hari dengan unsur aljabar dengan benar nanti. Nah, ini coba amati gambar berikut. Di situ ada. Nah, kemudian di situ ada gambar sebenarnya mangga itu ya. Pohon mangga, gambar apa? Buah mangga, tapi terbuat pemanggis. Itu gambar mangga. Kemudian ini nanti ada soal uraian sedikit. Nah, hari ini Siska dan Amel bermain kelereng bersama Siska. Nah, nanti itu lihat dia termasuk sejenis atau suku yang sama dan seterusnya. Nah, nanti kamu kerjakan ini dan sekian, terima kasih. Nah, baik, untuk penyelesaian biar lebih gampang silakan kamu kerjasama ya. Berdiskusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu. Silakan dibaca. Ya, dibaca, kemudian diperhatikan, ya. Silakan dilihat, tulis dulu kelompoknya, nama kelompoknya. Nah, tulis nama kelompoknya. Bertiga, tambah satu bawah itu nggak apa-apa. Ya. Kalau kurang ini tanya nggak apa-apa. Nah, perhatikan cara kerjanya. Kan ada situ tuh cara kerjanya. Saya kasih waktu 20 menit saja. Ya, 20 menit. Titik-titiknya itu di sini. Ya. Yang tadi tuh yang kita unsur variabel tadi. Nah, di sini ada
Maju semua, maju dikit kamu. Saya jelaskan bagaimana gitu ya. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Pak Anto mendapatkan hasil tangkapan ikan tongkol sebanyak 6 keranjang penuh dan sisanya 6 ikan tongkol di luar keranjang. Dengan asumsi banyaknya ikan tongkol pada setiap keranjang adalah sama. Dari permasalahan tersebut, bagaimana menentukan banyak ikan tongkol dalam bentuk aljabar? Ya, silakan di sini. Langsung penyelesaiannya. Penyelesaian bisa ditulis 6 keranjang ikan dengan huruf X dan 6 ikan di luar keranjang bisa ditulis Kawannya nulis depan, nah tulis. Buat untuk aja orang di mana kira-kira. Tulis, akan tulis. Ya, ini ya tadi ya. bisa ditulis Satu angkanya jangan tadi. 6 keranjang ikan 6 dengan huruf X dan 6 ikan di luar keranjang bisa ditulis dengan angka 6 karena bisa dijumlahkan dan hasilnya sebagai berikut 6X tambah 6. Jadi itulah nama yang dinamakan bentuk aljabar. Oke, gimana? Cocok? Tangan betul nggak? Nah, jadi Nah, dalam ilustrasi itu tadi akan mendapat bentuk aljabar. Dari ikan tongkol itu dalam keranjang, ternyata ikan itu kan nggak diketahui dalam keranjang. Yang diketahui adalah asumsinya adalah ikan. Yang diketahui adalah keranjangnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penutup, ya, penutup untuk pelajaran kita ini, ya. Tadi kita bahas tentang apa tadi? Tentang apa? Bentuk aljabar. Nah, insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Nanti jam yang sama. Nah, kita akan membahas masih tentang aljabar. Nah, hari ini kita belajar tentang suku sejenis. Nah, besok kalian di rumah nanti dipelajari lagi. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dalam aljabar yang suku-suku, ya. Oke, itu saja untuk belajar kita hari ini, ya. Terima kasih. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa. Siapkan, ya, siapkan tas kamu, kita berdoa baru boleh pulang. Cukup sekian. Terima kasih dari Bapak. Silakan disiapkan. Kita boleh pulang. sampai di sana. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dari sini dulu boleh pulang.